Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Tetap semangat. Allahu Akbar. Pinter. Nah, tadi pagi udah sarapan belum? Udah sarapan? Udah pinter. Sarapan Mas Radit. Terus siapa lagi yang udah sarapan? Coba tunjuk tangan ya. Udah sarapan siapa aja? Oh iya, itu ada Mbak Ziva, Mas Hafiz, Mbak Caca, Mbak Sanon. Siapa lagi yang udah sarapan? Oh iya, Mbak Nifa. Mas Rafka sama Mbak Atta belum sarapan. Oh iya, Mbak Aisyah udah ya? Oh belum ya, udah habis ini, habis Zoom nanti sarapan ya. Nah, sekarang kita mau belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Udah siap semuanya? Sudah? Pinter. Kalau sudah siap, sekarang perhatikan Bu Nindi ya. Bentar. Hari ini kita belajar tema 4, Nah, sekarang kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, muatan bahasa Indonesia. Nah, sekarang Bu Nindi mau tanya nih, apakah kita perlu menjaga kebersihan di lingkungan rumah? Apakah perlu? Perlu nggak? Kira-kira perlu nggak kalau kita menjaga kebersihan di lingkungan rumah? Perlu. Perlu? Iya. Kenapa kok perlu? Masih dengar suara Ibu Nindi? Masih jelas suara Ibu Nindi? Jelas? Iya, agar bersih. Iya, agar sehat. Jangan dicoret-coret ya. Jangan dicoret-coret. Nah, terus dicoret-coret. Nah, jadi kita tuh perlu menjaga kebersihan di lingkungan rumah karena apa? Karena kita agar lingkungan kita bersih, agar kita nyaman saat meninggali tempat itu, seperti itu. Nah, sekarang di sini ada teks bacaan. Coba sekarang kita baca bersama-sama ya. Nah, di sini ada teks bacaan lingkungan rumah yang bersih. Coba sekarang kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lingkungan rumah yang bersih. Anissa dan keluarganya selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Anissa dan adiknya juga selalu membantu ibu dan ayah membersihkan rumah dan halaman rumah. Ya. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan rumah akan rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, jadi dari teks bacaan ini kita itu tadi Anissa udah apa? Anissa udah membantu ayah dan bunda untuk membersihkan lingkungan apa? Lingkungan rumah, ya. Nah, jadi
ketika kita sudah membersihkan lingkungan rumah kita, kita akan hidup dengan nyaman, lingkungan rumah akan rapi dan indah, seperti itu. Siapa di sini yang sering bantuin ayah atau bunda membersihkan rumah? Coba tunjuk tangan. Coba tunjuk tangan. Coba, iya pinter. Berarti sering membantu ayah atau bunda ya untuk membersihkan atau merapikan rumah ya. Pinter. Nah, sekarang di sini ada kosakata. Kosakata dari teks bacaan tadi tentang lingkungan bersih. Nah, dari teks bacaan tadi kita mudah menemukan kosakata tentang lingkungan rumah. Nah, di antaranya ada kosakata bersih, sehat, dan juga penyakit. Nah, arti bersih itu apa? Siapa yang tahu itu artinya kosakata bersih? Tahu? Bebas dari kotoran ya? Iya. Jadi artinya bersih itu bebas dari kotoran. Kalau sehat, siapa yang tahu arti kosakata sehat? Sehat, kondisi tubuh Bebas dari penyakit. Iya, pinter. Pinter. Mbak Nifa sama Mbak Kaira tadi ya? Suaranya Mbak Nifa sama Mbak Kaira ya? Nah, sekarang kalau ini kosakata penyakit. Penyakit itu artinya apa ya? Kosakata penyakit. Gangguan kesehatan. Iya, gangguan kesehatan itu. Jadi dari teks bacaan tadi kita sudah menemukan beberapa kosakata yaitu bersih, sehat, dan penyakit. Seperti itu. Kalau lingkungan kita bersih dan sehat, kita akan terhindar dari berbagai apa? Berbagai penyakit. Iya, pintar. Nah, sekarang di sini ada laporan hasil pengamatan. Nah, tadi kan kita sudah itu mengamati ya tadi. Tadi itu ada gambar apa? Gambar Anissa dan adiknya sedang membantu orang tua tadi ya untuk membersihkan lingkungan rumah ya. Ya. Iya, pintar. Nah, sekarang coba kita baca. 1, 2, 3. Sebelum membuat laporan, perhatikan gambar dengan cermat. Setelah mendapatkan informasi dari gambar, kita dapat melaporkan hasil pengamatan. Laporan disampaikan secara lisan maupun tertulis. dalam Bentuk Karangan, iya pinter. Nah, kalau tadi di teks bacaan tadi itu kan ada gambar. Nah, itu kan mengamatinya berarti dalam bentuk apa? Cerita atau karangan ya. Kalau dalam bentuk lisan, berarti seperti apa? membaca. Iya, jadi iya membaca gitu ya. Jadi kalau lisan itu dengan disampaikan dari kita langsung, dari diucapkan secara langsung. Nah, sementara kalau cerita atau karangan itu kita menyampaikan dalam bentuk karangan atau cerita tersebut. Nah, kemarin siapa yang sudah mengerjakan tugas bahasa Indonesia, tematik muatan bahasa Indonesia? Coba tunjuk tangan yang udah. Iya, pintar. Nah, di situ kan kemarin juga ada ya gambar. aku bisa ngerjain. Bisa? Bisa? Bisa, pintar. Nah, jadi kayak contoh soal kemarin itu, kan ada gambar tuh. Nah, di situ kan diminta untuk membuat dalam bentuk karangan atau teks cerita ya. Nah, itu kita membuatnya berarti dalam bentuk itu. Nah, sementara lisan itu harus secara langsung. Seperti itu ya. Udah paham? Pinter. Nanti kalau ada yang mau tanya, tinggal langsung bilang ya, Bu Nindi, saya mau tanya gitu ya. Nah, sekarang di sini juga ada contoh gambar.
Siapa yang tahu itu gambar apa? Gambar mainan. Iya, gambar mainan. Kucing. Iya, ada gambar mainan. Oh, ikut. Iya, di situ ada gambar mainan. Itu ada cowok, ada anak cowok atau anak laki-laki itu sedang merapikan mainannya. Nah, di situ kita sebut namanya Hanif. Nah, di situ jadi di situ kan ada gambar ya, ada gambar Hanif sedang merapikan mainan. Nah, setelah kita mengamati gambar, kita apa nih? Membuat teks cerita atau karangan tadi ya. Nah, sekarang coba kita baca teks karangan atau ceritanya. Coba Mbak Ata. Setelah Selesai bermain, Hanif selalu merapikan mainannya. Hanif merapikan mainan dengan penuh semangat. Mainan yang tersimpan dan kotor. Iya. Iya. Nah, dari teks tadi, itu Hanif merapikan mainan dengan penuh semangat dan Hanif merapikan mainan itu dengan tujuan agar rumah menjadi rapi dan tidak kotor. Di sini siapa yang sering mainan sama adiknya atau mainan punya sendiri itu selalu dirapikan setelah selesai bermain? Siapa? Oh iya, pinter ya. Berarti kalau kita harus setelah selesai bermain, kita harus selalu merapikan mainannya ya, agar rumah terlihat rapi dan bersih seperti itu. Pinter. Nah, sekarang di sini ada teks bacaan. Apa nih? Gambar apa? Siapa yang tahu ini ada gambar apa? Rumah yang kotor. Iya, ada rumah yang kotor, pintar. Nah, di situ ada gambar rumah yang kotor. Nah, sekarang di sini ada teks bacaannya nih. Coba kita baca bersama. Atau siapa yang mau baca? Giliran? Atau mau bersama? Bersama aja. Bersama aja. Oh iya, yaudah, yuk kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Iya, disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang dibersihkan. Sampah berserakan, halaman rumah menjadi kumuh. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat ulang satu produk daur ulang adalah pupuk kompos. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu pupuk kompos? Nggak tahu. Nah, jadi pupuk kompos itu adalah pupuk dari sisa sayur, dari kita. Jadi itu didiamkan selama beberapa hari. Nah, setelah itu menjadi pupuk kompos dan bisa ditaruh di situ di tanaman yang kita tanam, jadi semakin subur seperti itu. Nah, di sini siapa yang sering tadi kan udah ada ya membersihkan rumah ya. Itu contohnya apa biasanya membantu ayah atau bunda membersihkan rumah? Membuang sampah ke tempatnya? Iya apa enggak? Iya. Pinter. Coret-coret. Bentar ya.
Nah, Dicoret-coret. nah, contohnya apa aja kalau membersihkan rumah saat membantu ayah atau bunda? Buang sampah ke tempatnya, terus apa lagi? Apa? Oh iya, pintar. Terus apa lagi? Siapa yang mau jawab? Iya, pinter. Jadi, contohnya itu ya, kita harus selalu membantu ayah atau bunda untuk membersihkan rumah ya. Jangan dicoret-coret ya. Jangan dicoret-coret. Jangan Nah. dicoret-coret. Diulangin terus. Diulangin terus. Enggak boleh coret-coret ya. Iya, jangan dicoret-coret dulu ya. Nah, dari teks bacaan tadi, sekarang ada pertanyaan nih. Coba sekarang kita jawab bersama ya. Soal yang pertama, apa akibatnya jika kita jarang membersihkan halaman rumah? Jika kita jarang membersihkan halaman rumah, tadi yang di teks bacaan tadi, rumah menjadi apa? Rumah menjadi kumuh. Halaman rumah menjadi kumuh. Iya, pinter. Pinter, iya. Halaman rumah menjadi kumuh. Nah, sekarang soal nomor 2. Apa yang harus kita lakukan ketika sampah berserakan di halaman rumah? Apa nih yang harus kita lakukan? Menyapu dan Iya, tadi dari teks bacaan tadi, kita harus selalu menyapu dan buang sampah ke tempatnya. Iya, pinter. Menyapu dan membuang sampah ke tempatnya. Nah, sekarang coba soal nomor 3. Apa contoh produk daur ulang dari sampah? Nah, tadi masih ingat nggak? Tadi produk daur ulangnya apa yang sudah Buni dijelaskan? Iya, ada pupuk kompos. Pinter, iya ada pupuk kompos. Nah, ada yang mau ditanyain lagi sama Bu Nindi? Ada? Nggak ada, sekarang Bu Nindi lanjut ya ke subtema 2. Subtema 2 apa nih? Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Iya, pinter. Hidup bersih dan sehat di sekolah. Kalau tadi ada subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Sekarang kita ada hidup bersih dan sehat di sekolah. Bentar ya. Nah, sekarang Bu Nindi mau tanya nih. Apakah kita juga perlu menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Perlu? Kenapa perlu? Kenapa kita perlu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Agar menjadi nyaman. Iya, iya agar terhindar dari kuman. Terus agar apa lagi? Agar lingkungan menjadi bersih. Iya, nyaman. Terus apa lagi? Apa lagi? Kumuh. Iya, agar tidak kumuh ya. Nah, terus kalau di sekolah biasanya menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu dengan apa? Kalau biasanya anak-anak kemarin saat di sekolah. Apa? Apa? Kemarin sering membuang sampah sembarangan nggak saat masih di sekolah? Membuang sampah di tempatnya. Iya, pinter. Membuang sampah di tempatnya. Bentar. Ya, jadi tadi ada membuang sampah di tempatnya, terus tidak mencoret-coret meja, terus sering itu
apa namanya? Apalagi membuang sampah di tempatnya, tidak mencoret-coret meja. Terus apalagi masih ada nggak? Ada itu, iya contohnya itu. Apa? Apalagi ada lagi? Iya, menyapu lantai itu bisa. Lingkungan sekolah. Iya, pinter. Nah, sekarang di sini ada teks percakapan nih. Iya, pinter. Bentar ya. Bersih tadi apa? Siapa yang mau angkat tangannya? Apa cocok? Mbak Nashwa, coba Mbak Nashwa. Nah, sekarang di sini ada teks percakapan. Mau kita baca bersama atau salah satu ingin menjadi Hashim, Azizah, Husain, Laila, dan Hakim? Baca bersama atau mau ini? Kita baca bersama dulu aja ya. Terus nanti giliran ya. Oke? Oke. Nah, sekarang kita baca bersama dulu. 1, 2, 3. Teman-teman, hari ini tugas piket kelompok kita. Ayo kita membagi tugas agar kita menjadi bersih. Agar kelas kita ya, itu ya kurang kelas. Nah, terus Azizah menjawab, ayo, aku akan menyapu lantai kelas. Kemudian Husain menjawab, aku dan Hafiz merapikan meja dan membuang sampah. Lalu Laila juga menjawab, aku dan Fatih akan mengelap kaca jendela. Kemudian yang terakhir Hakim nih. Semua sudah mendapatkan tugas. Sekarang ayo kita mulai bekerja. Nah, sekarang siapa yang mau jadi Hashim? Coba, siapa yang mau jadi Hashim? Yang mau menjadi Hashim, coba mute-nya dibuka. Siapa yang mau jadi Hashim? Siapa? Yaudah, Bu Nidi tunjuk aja ya. Coba Mas Rafka jadi Hashim ya. Ya, Mas Rafka jadi Hashim. Mute-nya dibuka ya. Terus Azizah, siapa ya jadi Azizah ya? Coba Mbak Farah. Mbak Farah jadi Azizah. Sekarang Husain. Husain coba siapa ya? Apa? Yang mau jadi Husain siapa? Coba Mas Hafiz. Mas Hafiz jadi Husain ya. Nah, sekarang coba Laila. Laila siapa ya? Sebentar tolong. Apa kok? Oh iya, Laila coba Mbak Nifa. Mbak Nifa coba Mbak Laila. Laila coba Mbak Nifa. Sekarang Hakim. Hakimnya ini Mas siapa ya? Mas Zeno. Iya Mas Zeno coba. Sekarang coba dari Hashim. Tadi siapa yang jadi Hashim? Coba sekarang dibaca. Teman-teman, hari ini tugas piket kelompok kita. Ayo kita membagi tugas agar kelas kita menjadi bersih. Iya, pinter. Jadi Azizah siapa ya? Azizah? Enggak tahu sih. Azizah tadi Mbak Farah ya kayaknya ya? Iya. Ya Mbak Farah coba dibaca.
Yuk, aku akan nyapu lantai kelas. Iya, pintar. Husain, tadi siapa Husain? Hafiz. Hafiz, coba sekarang dibaca Mas Hafiz. Husain. Hafiz merapikan meja dan membuang sampah. Iya, pintar. Laila, tadi siapa Mbak Nifa ya? Tadi ya? Coba sekarang dibaca. Aku dan Fatih akan mengelap kaca jendela. Iya, pintar. Sekarang Hakim. Hakim tadi Mas Zeno ya? Ya, Ya, sekarang coba dibaca yang Hakim. Semua sudah mendapatkan tugas. Sekarang ayo kita mulai bekerja. Iya sih, pintar ya. Nah, dari teks tadi, kita tentang apa itu teksnya? Teks percakapan tadi tentang apa? Tentang apa? Siapa yang tahu? Tentang apa? Teks percakapan tadi tentang apa? piket Iya. kelas. Iya, piket kelas. Jadi, kalau di sekolah itu ada piket kelas. Siapa yang dulu pernah piket kelas? Ya, siapa yang sudah mengerjakan tugas Saat di kelas dulu ada piket kelas. Siapa yang pernah ikut piket kelas? Semuanya pasti udah pernah ya. Piket kelas ya. Pinter. Kalau dulu seringnya saat piket kelas, apa piketnya? Membersihkan lantai kah? Dengan menyapu? Atau apa? Membersihkan meja? Atau apa? Dulu seringnya apa? Nyapu. Iya, menyapu. Menyapu terus apa lagi? Masih ada lagi nggak? Biasanya apa saat piket? Malam hari ini. Apa? Ada lagi? Mengelap jendela. Iya, mengelap jendela, ya. Itu ya biasanya ya. Terus membuang sampah di tempatnya itu, menyapu terus membuang sampah di tempatnya itu ya. Nah, dari teks percakapan tadi, di sini kita menemukan kosakata nih. Ada berapa kosakata ini dari teks percakapan tadi? Ada berapa? Dua. Iya, ada 2. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kosakata bersih. Bersih tadi artinya apa? Iya, bersih artinya bebas dari kotoran. Itu tadi udah ada ya. Nah, sekarang ada ini. Ada kosakata piket. Piket artinya apa ya? Bebas. Kalau piket artinya apa? Kelompok atau regu yang melakukan pendidikan kelas. Iya, pinter. Jadi, piket itu adalah kelompok atau regu yang melakukan tugas membersihkan kelas. Itu. Jadi, kayak dulu itu, saat masih di sekolah, kita melakukan tugas piket. Nah, itu adalah tugas untuk membersihkan kelas. Dulu masih ingat nggak piketnya? Tiap hari apa? Hari Senin siapa dulu? Masih ingat nggak? Iya, Farah. Terus siapa lagi yang hari Senin? Lupa. Hah? Kalau Selasa siapa? Masih ingat yang Selasa siapa piketnya dulu? Udah lupa ya? Ya besok kita kalau udah coronanya udah nggak ada, nanti kita bisa sekolah, terus kita bisa membagi kelompok piket ya. Ya jadi Iya, Bo. iya. Nah terus dari teks percakapan tadi, di sini ada pertanyaan nih. Coba kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1, soal nomor 1. Coba sekarang kita baca. 1. Apa? Apa isi percakapan tersebut? Iya, apa isinya tadi?
selama belajar di rumah, anak-anak Apa? Apa isi percakapan tersebut? Yang tadi? Pembagian apa? Pembagian tugas piket membersihkan kelas. Iya, pinter. Tugas piket membersihkan kelas. Sekarang nomor 2. Siapa saja yang bertugas melakukan piket hari ini? Iya, tadi ada siapa aja tadi? Masih ingat gak tadi? Tadi ada Hashim. Terus ada Hashim, Aziza, Huzain, Hafiz, Kaila, Fatih, dan Hakim. Iya, pintar. Tadi ada itu ya, ada Hashim, ada Aziza, ada Husain, ada Hafiz, dan temennya yang lain. Terus ada soal nomor 3. Apa tugas Azizah ketika piket di kelas? Menyapu lantai kelas. Iya, tadi tugasnya Azizah itu menyapu lantai kelas. Sekarang nomor 4. Siapa yang bertugas mengelap kaca jendela? Iya, siapa tadi? Laila dan Fatih. Laila dan Fatih. Iya, pinter. Jadi tadi yang bertugas mengelap kaca jendela itu ada Laila dan Fatih. Nah, sekarang kita ke hasil pengamatan lingkungan sekolah. Nah, saat kita, coba sekarang kita baca dulu ya. 1, 2, 3. Dengan melakukan pengamatan, kita dapat melihat berbagai peristiwa selain dengan melakukan pengamatan pada gambar. Kita juga dapat melakukan pengamatan secara langsung dengan mengamati secara langsung, kita dapat mendapatkan banyak informasi. Informasi tersebut dapat kita sampaikan kepada orang lain, sehingga dapat memberikan gambaran tentang apa yang kita lihat. Nah, jadi kita tadi sudah belajar apa? Mengamati ya. Nah, tadi sudah mengamati lingkungan rumah, lingkungan sekolah melalui gambar. Nah, kalau tadi bisa disampaikan dalam bentuk apa? Kalau mengamati itu? Iya, tadi kita bisa mengamati dalam bentuk membuat pengamatan ini dalam bentuk karangan atau dalam bentuk cerita seperti itu. Bisa juga dalam secara lisan. Jadi secara lisan itu kita langsung ngomong sama temennya nih, seumpama ada yang mau tanya, gimana sih sekolah kamu itu apakah bersih? Iya, sekolah saya itu selalu bersih, selalu dibersihkan setiap hari. Nah, itu merupakan contoh pengamatan lingkungan secara lisan. Nah, disampaikan langsung kepada orang lain seperti itu. Nah, sekarang ada yang mau tanya? Coba sekarang. Sebentar ya. Mbak Alisa tadi sarapan. Coba sekarang Bu Nindi buka mute-nya. Siapa yang mau bertanya? Nggak bisa pegang-pegang temannya, nggak bisa main sama temannya. Siapa yang mau bertanya? Mbak. Nah, sekarang Bu Nindi mau tanya aja ya, kalau nggak ada yang mau bertanya ya.
Tadi kita sudah belajar apa aja? Membersihkan apa? Kosakata. Iya, kosakata. Kosakata tentang lingkungan di mana? Lingkungan di sekolah dan di mana tadi? Rumah. Iya, di rumah, di sekolah dan lingkungan rumah. Nah, kita harus selalu menjaga lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Dengan cara apa? Selalu membersihkan. Iya, dengan cara selalu membersihkan di lingkungan sekolah atau maupun di lingkungan rumah seperti itu. Agar apa? Agar kita selalu sehat dan lingkungan rumah atau sekolah menjadi bersih Bersih. dan apa? Rapi. Iya, bersih dan rapi. Nah, kalau udah bersih dan rapi, insya Allah kita akan menjadi sehat seperti itu. Nah, sebelum Bu Nindi tutup, ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak? Tidak. Tidak? Tidak. Nah, hari ini sudah paham materinya tentang ini tematik muatan bahasa Indonesia? Agak udah. Agak udah. Kalau agak berarti ada yang belum dong. Kalau yang belum apa? Materi apa? Yang apa? Apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia. Yang belum paham yang mana? Yang materi ini tadi yang udah disampaikan sama Bu Nindi, yang udah dibahas bareng sama teman-teman yang lain? Apa? Masih ada? Coba tunjuk tangan siapa yang mau bertanya, yang belum paham tentang materi yang udah kita bahas barusan. Nggak ada? Berarti udah paham semuanya ya? Udah paham semuanya? Alhamdulillah kalau udah paham semuanya. Nah, siapa tadi yang udah sarapan? Yang udah sarapan siapa aja? Coba tunjuk tangan. Oh iya, ada Mbak Ziva, ada Mbak Nifa, ada Mas Radit, Mbak Sanon, Mbak Caca. Siapa lagi? Oh iya, Mbak Farah udah, Mbak Aisyah udah. Nah, yang belum sarapan, habis ini langsung sarapan ya. Biar nggak lemes, biar nanti bisa belajar dengan semangat. Sip? Siapa tadi? Nah, habis ini bisa dilanjutkan ya dengan pembelajaran yang lain. Hari ini pembelajarannya apa jadwalnya? Jadwalnya tematik muatan apa? PPKN ya? Iya, PPKN sama apa? Iya, bahasa Arab ya. Nah, nanti habis ini dikerjakan tugasnya PPKN sama bahasa Arab di lembar jawab kemarin yang sudah diambil ya. Siap? Iya, Bu. Siap? Iya, pinter. Tetap semangat belajar. Kesehatannya dijaga ya selama di rumah ya. Sering cuci tangan. Kalau pas lagi berpergian jangan lupa bawa hand sanitizer. Oke, siap? Ya. Siap, pinter. Bu Nindi akhiri ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Dadah.